Selamat datang di PSS Podcast Sri Sudewi. Bersama saya, Ika Talianisa. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama salah satu alumni kita, alumni SLB Sri Sudewi yang sudah lulus dan juga berkuliah di salah satu universitas ternama di Jambi. Langsung saja kita sambut Dimas. Selamat datang Dimas. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast kita ini. Oke, Dimas ini salah satu alumni dari SLB Sri Sudewi. Sebelum kita banyak ngobrol, sekarang kesibukannya apa sih Dimas kalau boleh tahu? Kesibukan Dimas kemarin gue habis selesai wisuda S1. Di dalam wisuda tersebut, tapi Dimas masih menjadi mahasiswa lagi karena Dimas lalu S2. Itu sudah masuk semester 2. Oke, menarik ya teman podcast. Jadi Dimas ini dia berkuliah di salah satu universitas ternama di Jambi. Kemudian dia baru wisuda dan juga sekarang menjadi salah satu mahasiswa di jenjang Pascasarjana. Oke Dimas, sebelum kita maju ke depan membicarakan yang Dimas alami sekarang, kita flashback dulu ke belakang. Tahun berapa sih Dimas lulus dari SLB Sri Sudewi? Dimas lulus dari SLB Sri Sudewi itu 2020 atau di zaman COVID ya. Zaman COVID. Oke, berarti udah cukup lama ya. Nah, kalau kita mendengar SLB kan beberapa alumni memang belum ada yang lanjut ke dalam jenjang universitas. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Dimas? Kenapa harus maju ke tahap selanjutnya yaitu kuliah? Ya, ada beberapa poin yang saya tekankan kenapa harus masuk ke dunia perguruan tinggi kuliah. Yang pertama, dalam pendapat saya itu pendidikan itu penting gitu. Pendidikan itu adalah aset utama dan pertama bagi seorang manusia. Karena manusia itu kalau melihat dari kualitas hidupnya, lihat dari pendidikannya. Itu. Yang kedua, saya ingin memotivasi kepada teman-teman di Papel bahwa saya itu setiap manusia itu mempunyai hak yang sama, mempunyai pendidikan yang setara. Kita ini sama dan kita itu bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah berarti menarik ya, berarti Dimas ini dengan keterbatasannya tidak menyurutkan minat Dimas atau motivasi Dimas untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi ya Dimas ya. Nah, kayaknya Dimas ini punya motivasi yang tinggi. Apakah itu terbentuk ketika pada saat masih sekolah, masih SMA, atau memang sudah karakter Dimas memiliki motivasi yang tinggi atau bagaimana? Motivasi yang tinggi itu saya dapatkan atau saya boleh dari sekolah saya harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya berarti Dimas ini punya motivasi yang tinggi ya, dan itu juga terbukti pada saat Dimas masih sekolah di
SLB ya, juga banyak beberapa mengikuti prestasi-prestasi yang Dimas raih pada saat di SLB. Mungkin Dimas bisa ceritakan beberapa prestasi Dimas yang ketika masih di SLB. Oke, baik, beberapa prestasi yang sudah saya dedikasikan untuk SLB. Yang pertama yaitu saya waktu SD kelas 4 tahun 2012 saya mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Alhamdulillah juara 1 dan dilombakan ke tingkat nasional di Pasar Bali. Tahun 2014 tepatnya saya SMP, itu saya mengikuti kembali Olimpiade Sains Nasional dan alhamdulillah juara 1 lagi, ikut lagi ke tingkat nasional itu di Nusa Tenggara Barat. Dan pada 2016 saya mengikuti lomba IT tingkat Sumatera dan alhamdulillah juara 1 di Sumatera Barat. Dan 2019 saya juara 3 IT lagi di tingkat Provinsi Jambi. Oke, banyak ya Dimas ya, dari Olimpiade Sains, kemudian IT di beberapa daerah ya Dimas ya. Berarti memang bisa dibilang Dimas ini memiliki motivasi yang sangat tinggi. Wajar saja dia bisa meyakinkan diri ya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Oke Dimas, tadi kan terkait motivasi yang tinggi, kita kembali dulu ke orang tua atau keluarga. Kira-kira dari keluarga, dari orang tua, apakah ada pertentangan nggak kira-kira Dimas melanjutkan ke universitas? Ada kekhawatiran atau bagaimana? Awalnya ada pertentangan dengan orang tua, terutama ibu ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau pastilah orang tua khawatir gitu dengan anaknya yang dari di Papua ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentunya orang tua juga mikir-mikir juga itu. Mikir-mikir bukan karena apa, karena takut tidak selesai, bukan karena dibully atau apa. Takut dia selesai, takut tidak bisa mengikuti pelajaran yang ada di perguruan tinggi tersebut. Tetapi Dimas itu berusaha meyakinkan ibu Dimas. Dimas berusaha membaik sama beliau bahwa saya ini bisa, Dimas ini ada potensi. Dan abang ipar Dimas juga dosen pendidik juga, dia juga membantu meyakinkan Mama Dimas bahwa Dimas itu mampu berbaur dengan orang biasa gitu. Oke, berarti ini ya sangat meyakinkan orang tua bahwa Dimas bisa gitu ya kan, bahwa Dimas berhasil dan juga bisa menjadi salah satu penguat dari mama ya untuk melepas Dimas ke tingkat yang lebih tinggi, seperti itu ya. Nah, sekarang gini, kalau dari keluarga kan seperti itu. Kalau dari teman-teman? Kalau dari teman-teman sih mendukung semua, mensupport semua apapun kegiatan Dimas, termasuk di dalam perkuliahan. Oke, berarti tidak ada masalah ya di
bagi teman-teman, kemudian keluarga, baik pun itu orang tua dan sebagainya. Tidak ada masalah ya Dimas. Nah, kita berangkat dari SLB. SLB menjadi sekolah yang tidak biasa. Nah, di Jambi ini kan banyak universitas Dimas. Kenapa Dimas memilih UIN? Saya itu melihat UIN itu berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena UIN itu punya kelebihan yang tidak ada di kampus lain. Kalau kampus lain itu dia hanya mempelajari ilmu dunia saja, tetapi di UIN dia balance gitu. Ada dunianya, ada akhirnya. Makanya itulah alasan saya untuk masuk atau tertarik masuk UIN. Oke, berarti ini ya yang khas, berarti Dimas tidak hanya mengejar dunia tetapi akhirat juga. Oke, kalau berkaitan dengan itu kan bisa termasuk menjadi salah satu moto hidup yang bagus ya. Nah, kalau berangkat dari situ apakah itu sama dengan tujuan hidup Dimas atau malah ya karena UIN aja gitu? Sama kan, kalau kita mengejar dunia aja itu akhirat nggak ikut. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Oke, menarik ya teman-teman podcast. Jadi itu bisa diambil pelajaran atau sebagai tujuan hidup bahwa di dunia kita tidak hanya mengejar dunia saja, tetapi akhirat juga mengimbangi. Oke, Dimas, kita masuk ke ranah kuliah. Tadi kan sudah dijawab tuh beberapa pertentangan yang ada di problematika Dimas ketika mau masuk kuliah. Nah, kita mau tahu dulu nih, Dimas dulu waktu S1 ambil jurusan apa? Saya dulu S1 ambil jurusan sejarah peradaban Islam. Oke, sejarah peradaban Islam. Pada saat kuliah, pasti tentunya ada nggak kesulitan atau misalnya kendala yang Dimas alami ketika pada saat kuliah? Kalau kendala itu pasti ada, cuman tidak signifikan, tidak terlalu besar kendalanya. Seperti ujian UTS atau UAS. Mungkin teman-teman yang lain juga sewaktu sejam, satu jam setengah gitu. Kayak turun tangga, mungkin itu aja ya kendalanya. Berarti kalau kendala yang berarti nggak ada banget ya, berarti hanya cuma kendala-kendala kecil yang memang hal biasa lah, misalnya karena kondisi Dimas seperti ini dengan dosen menambah jam lebih banyak karena mengerjakan tugasnya kan lebih repot ya kalau Dimas ya. Nah, waktu S1 itu kuliahnya di gedung mana? Di Mendalo atau di Telanai? Di Mendalo. Lantai berapa? Dulu kan masih pakai gedung yang lama. Gedung yang lama. Ya. Berarti nggak di lantai berapa gitu, nggak atau gimana? Dulu sempat lantai 2, cuman ibu dekan pindah ke bawah. Gitu. Berarti akses untuk ke gedung kuliah nggak ada masalah ya? Berarti langsung masuk gerbang, kemudian nggak ada perlu naik tangga atau segala macam. Cuman sekarang kan udah ada gedung baru. Kuliah udah ada lift. Oh, liftnya ya. Ini udah ramah difabel. Oke, berarti memang UIN ini kelebihannya selain tadi dia ada untuk akhiratnya juga, kemudian dia ramah difabel ya. Berarti memang sudah open sekali ya terhadap difabel ya. Nah, itu sudah komitmen untuk menjadikan kampus ramah disabilitas.
Nah sekarang Ibu mau tanya, waktu kuliah itu kan biasa kalau di beberapa sekolah kalau ada anak disabilitas memiliki guru pendamping. Apakah di kuliah ada? Kalau pendamping nggak ada ya, karena sudah di apa namanya direkap semua oleh pusat gender anak yang bisa jadi mereka yang memantau, mereka yang mengevaluasi kalau ada kendala yang signifikan, mereka yang membantu. Oh, berarti memang di dalam universitas tersebut ada satu lembaga yang memang mengawasi anak-anak dengan disabilitas. Oke. Kemudian kalau kesulitan belajar, kira-kira ada nggak, Dimas? Belajar ada sih kan kalau dipelajari ya sulit. Berarti nggak ada yang terlalu mendistraksi Dimas. Oh sulit nih pelajarannya gini-gini. Yang sulit itu hanya pikiran kita aja. Oke, berarti yang sulit itu hanya pikiran. Oke, setuju. Sulit itu hanya pikiran ya. Nah, kalau untuk ini teman-teman di sana menerima Dimas nggak? Kalau teman-teman sih open welcome banget. Nggak ada mengalami pembulian dan sebagainya. Kayak semuanya merangkul baik senior, junior, teman-teman seperjuangan, dosen itu merangkul semua. Oke, berarti semua teman-temannya udah melek disabilitas lah ya, udah paham bahwa Dimas dengan kondisi seperti ini kuliah di sini. Di situ kalau misalnya kan kalau kuliah itu biasanya ada kuliah lapangan dan sebagainya nggak sih? Nah kalau misalnya seperti itu tuh kan Dimas kalau ke kampus nggak bawa kendaraan. Nah kira-kira gimana tuh? Kalau kuliah lapangan itu Dimas kayak macam Maxim atau teman yang bawa mobil bisa numpang, saya juga diantar. Oh gitu, jadi memang temennya juga open ya untuk membantu Dimas dalam segala bentuk kesulitan. Oke, kayaknya kalau kendala memang nggak ditemukan ya Dimas ya. Semua menganggap Dimas normal seperti pada umumnya, tidak ada yang menganggap Dimas berbeda. Nah sekarang gini, kalau misalnya kuliah itu Dimas terlepas dari kuliah S2 ya, kuliah S1 kemarin beasiswa atau dana orang tua? Beasiswa orang tua. Beasiswa orang tua. Nah, mungkin Dimas bisa men-share atau membagikan dengan teman-teman di Fabel yang lain. Kan ada beberapa nih yang mau kuliah di UIN juga ya, beberapa dari alumni kita mau kuliah juga di UIN. Ada nggak sih Dimas tips and trick bahwa disabilitas itu bisa diterima di masyarakat atau di kalangan normal pada umumnya? Kira-kira ada nggak? Yang pertama kita harus kenalin dulu kita bagaimana. Terus yang kedua, kita bisa nggak kuliah, mampu nggak? Kalau saya tidak mampu, ya lanjut. Yang penting jangan minder, kita semuanya sama di mata Tuhan. Oke, berarti memang jadi satu insight baru bahwa teman-teman itu intinya nggak minder ya, harus memahami potensi diri, apakah kita bisa, apakah kita mampu ya. Berarti memang kalau bagi Dimas tekad itu besar banget ya pengaruhnya. Oh sangat besar ya. Berarti kalau misalnya nih ada teman-teman yang memang masih minder atau masih aku pengen kuliah tapi kok kayak ngerasa nggak mampu ya. Apa sih yang bisa Dimas bilang ke mereka, kayak harus apa sih gitu biar semangat gitu, biar bisa lanjut gitu. Apa kira-kira kata penyemangat yang bisa Dimas bagikan untuk teman-teman gitu?
di luar sana masih banyak yang ingin kuliah. Terus? Tapi dia mampu. Sementara kamu mampu, kamu bisa, kenapa kamu tidak mengajukan? Oke, menarik ya teman-teman dari insight Dimas tadi. Oke, Dimas S1 sudah berlalu. Kemarin dengar kabar di berita online, baik di IG, di platform online, Dimas wisuda cum laude di semester 7, kemudian mendapatkan IPK 3,90. Pertama selamat. Yang kedua, Dimas kan jadi mahasiswa S2, dapat beasiswa dari rektor. Gimana cara dapetinnya? Dimas sudah bingung, Bu. Jadi banyak juga orang nanya-nanya gimana dapat beasiswa dari Pak itu. Kalau Dimas sih nggak nyangka pertama bisa dapat beasiswa. Ceritanya gini, kan Dimas kan sedang bulan 2 tentunya belum masuk semester 8, masih semester 7. Nah, semester 7 Dimas kumpul dan berita online itu mulai menyebar sampai dah terdengar oleh Pak Rektor. Oleh Pak Rektor langsung memerintahkan bawahnya untuk panggil Dimas itu. Kita beri apresiasi untuk si Dimas ini katanya. Terus Dimas ke ruang Pak diundang sama orang tua Dimas, sama Ibu Dekan Fakultas Adat. Terus sama pusat jendela anak yang bisa juga dia mengucapkan selamat, beliau terharu, bangga karena Dimas menjadi lulusan tercepat dari Fabel. Pada itu teman-teman kelas Dimas belum selesai. Belum selesai Dimas duluan yang sidang skripsi. Jadi dia bilang jangan sampai berhenti di sini. Benar. Yang saya Dimas apa untuk selanjutnya gitu. Saya Pak mau kerja sambil kuliah Pak. Udah ini aja. Kamu lanjut S2 beasiswa dari kampus semua yang biayai. Fokus dulu kuliah, nanti kerja Bapak yang ngurusin. Itu sudah jadi PR Bapak. Jadi udah S2 Dimas ditarik lagi ke UIN. Mau jadi dosen atau staf, Dimas masih dikerjakan di sini. Itu tanggung jawab Bapak. Jadi menarik ya teman-teman podcast. Jadi memang Dimas ini dia mendapatkan beasiswa memang berdasarkan kemampuan atau motivasi tinggi dari dirinya, kemudian usaha yang memang menjanjikan ya. Dia lulus di semester 7 ya Dimas ya. Dan dibanding dengan teman-teman yang lain, karena itulah beliau berhak mendapatkan beasiswa langsung dari rektor. Beasiswa penuh ya Dimas. Nah, yang untuk S2-nya ini apakah masih satu jurusan dengan waktu S1 Sejarah Peradaban Islam atau berbeda? Kalau dibilang satu jurusan itu berbeda, tetapi masih ada berkaitan. Dengan S2 Dimas ambil akidah filsafat Islam juga. Dimas, kan Dimas kuliah. Ibu mau tanya, kira-kira
Kenapa sih difabel harus kuliah dan melek terhadap pendidikan? Seperti yang Dimas sampaikan awal pertama tadi, pendidikan itu adalah aset yang pertama dan utama bagi setiap manusia. Yang kedua, kita harus mempunyai value yang tinggi. Oke, value yang tinggi dan juga motivasi juga yang tinggi ya. Kemudian kalau kita bicarakan value, apakah semua disabilitas berhak memiliki value yang tinggi? Iya, Berhak. Kenapa demikian? Karena supaya orang itu tidak memandang dari sebelah mata saja gitu. Bahwa saya ini loh kelebihan saya, ini loh penyuh saya yang saya tunjukkan. Oke, berarti memang value itu penting ya, walaupun ada keterbatasan, tetapi tidak menghalangi kita untuk memiliki semangat yang tinggi dan juga value yang tinggi agar tidak dianggap sebelah mata orang-orang lain. Oke, menarik Dimas. Kemudian mungkin bisa Dimas sampaikan harapan, kemudian pesan dan kesan untuk teman-teman di Fabel nih, yang teman-teman Dimas yang lainnya. Apa sih harapan dan pesan yang bisa diberikan agar bisa seperti Dimas? Yang pertama, jangan minder, jangan malu, walaupun keadaan kita seperti ini, karena saya menemui sebuah quotes yang begini, kemampuan manusia itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi kemampuan dari manusia itu dilihat dari semangatnya dan tekadnya. Intinya kita harus semangat dan mempunyai tekad yang tinggi. Apa goal kita, apa planning kita untuk masa depan kita. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman di Fabel yang lain itu harus memiliki motivasi dan juga tekad yang kuat untuk menggapai satu impian, termasuk seperti Dimas ini ya, bisa kuliah, bisa melanjutkan S2. Nah, satu lagi Dimas, sebenarnya goals apa sih yang Dimas ingin capai sekarang? Goal yang paling tinggi atau yang puncak yang saya ingin kejar, saya ingin mencetus dokter atau S3 pertama dari difabel di Provinsi Jambi. Oke, keren ya Dimas, cita-citanya sangat luar biasa ya Dimas ya. Nah, ini kan setelah S2 nih, setelah S2 kira-kira mau S3 nggak? Iya, saya mau mencetak dokter dari difabel di Provinsi Jambi pertama. Oke, menarik ya. Cita-cita Dimas banyak yang bisa dijadikan atau diambil pelajaran dari kisah Dimas dari awal sampai akhir. Betapa kuatnya motivasi dan tekad yang harus dimiliki oleh setiap orang, tidak hanya disabilitas saja, tetapi bahkan yang normal sekalipun juga harus memiliki motivasi dan tekad yang kuat untuk mencapai satu impian. Ya Dimas ya, begitu ya. Oke, untuk podcast kali ini sepertinya sampai di sini dulu. Kita doakan agar Dimas selaku narasumber sehat, kemudian sukses S2-nya, lanjut S3, bisa mencapai cita-citanya, dan juga sukses terus ke depannya. Oke, saya Ika Talianisa dan Dimas pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton podcast Sri Sudewi. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang berbeda dan inspiratif nantinya. Sampai jumpa lagi di podcast Sri Sudewi.